Hai, kembali lagi dengan saya untuk menyimak cerita kedua dari novel Alta The Last Story. Semoga kalian masih dalam keadaan baik-baik saja untuk mendengar cerita ini. Kau masih di sini? Sapa Hada. Iya, Paman. Dari mana kau tahu aku di sini? Tanya Aden balik. Hada tersenyum lalu duduk di samping kanan Aden. Ia ikut memandang lurus ke barat menikmati senja. Langit berwarna merah, sebuah tanda perpisahan saat dengan matahari. Tampak burung-burung bergegas kembali ke sarangnya. Ribuan bintang samar menyapa, kilauan indah di langit yang berubah warna. Tempat seperti ini sangat bagus untuk menenangkan diri, kata Hada dengan nada menyesal. Maaf, aku tak bisa membantumu. Kejadian tadi pagi sudah kudengar semuanya, lanjut Hada. Aku tak mengerti apa yang mereka katakan. Aku tak bisa menahan amarahku. Mereka ketakutan dan menangis tanpa pernah ku tahu apa yang sebenarnya. Benarkah kau tak mengerti apapun, Aden? Tanya Hada dengan wajah tak percaya. Aku benar-benar tak tahu. Namun melihat banyak air mata, aku tahu akan datang masa yang mengerikan. Lalu kau benar-benar mau membawa anak-anak mereka? Aku tak yakin, Paman. Aku seperti jadi harapan mereka. Hada menghela nafas panjang. Ia teringat seseorang yang datang padanya di tengah malam. Hari itu berdepatan saat Hada baru pulang dari Antra. Orang itu menyuruh Hada untuk mengajak dan mengajarkan ponakannya ikut berdagang, termasuk ilmu kehidupan yang lain. Seluruh yang dia miliki harus diajarkan pada Aden. Lalu orang misterius itu pergi dan menyisakan aroma wangi yang belum pernah dihirup Hada. Kau tak keberatan aku menceritakan sesuatu? Tanya Hada membuka kebisuan. Silahkan, Paman. Aku pendengar yang baik, balas Aden. Aku mengajakmu berlayar bukan atas keinginanku. Bahkan orang tuamu juga menolak. Tapi pada akhirnya mereka merestuimu berlayar denganku. Meski saat itu kau masih anak-anak. Memang tidak seharusnya. Tapi itu adalah perintah seseorang yang tidak pernah ku kenal. Aku tak bisa menolaknya sekalipun di alam mimpi. Siapa dia? Tanya Aden penasaran. Aku tak tahu. Semoga saja benar-benar manusia. Kau dipilih dengan jalan berbeda. Kau memiliki takdir tersendiri untuk Kuari. Tak hanya Kuari, tapi seluruh Alta. Apa maksudnya, Paman? Sudahlah, terlalu banyak yang dia katakan. Aku tak bisa mengatakan sama persis padamu. Tugasku hanya membimbingmu untuk berlayar dan mengerti banyak hal, termasuk melarikan diri dari bahaya. Hahaha. Hada tertawa sendiri menghibur dirinya. Tidak lucu, Paman. Aku pergi saja dari sini. Kau sungguh-sungguh, Aden? Jika memang ditakdirkan untuk membawa mereka, pasti akan terjadi. Aku mendukung keputusanmu. Pilihanmu akan membawa takdir besar. Nanti ada kapal yang berangkat lebih dahulu ke Apoy. Kau bisa naik. Aku yang bayar. Mungkin kau harus mulai dengan perjalananmu sendiri, hingga kau mendapatkan kesimpulan dari semua ini. Terima kasih, Paman. Kau sangat baik padaku. Aku tak tahu dengan cara apa membalas semua kebaikanmu. Hada memeluk erat Aden. Kebersamaan mereka selama 7 tahun akan segera usai. Meski ada rasa cemas dalam hati Hada melepas kepergian Aden, namun ia yakin ponakannya akan baik-baik saja. Aden sudah berusia 17 tahun. Dia tak bisa dianggap sebagai anak kecil lagi. Kau akan membawa beban itu, nak. Lari sejauh apapun kau akan tetap memikulnya, kata Hada dalam hati sambil melepas pelukannya. Malam itu juga Aden pergi bersama kapal lain. Dia pergi dengan mengingkari janjinya pada penduduk Wagas.
Laut malam itu begitu bersahabat. Orang-orang di atas kapal kebanyakan memilih bernyanyi. Hanya segelintir orang yang duduk bercengkerama sambil menikmati indahnya malam di tengah lautan. Sementara Aden tidur dekat gudang penyimpanan senjata. Ada beberapa orang penjaga yang mengenal Aden. Mereka juga memilih tidur. Dengan kecepatan sedang kapal mulai memasuki Laut Balka. Sebutan untuk wilayah laut yang tenang dan dikenal sangat dalam. Saat siang hari, air di sana berwarna biru gelap. Bahkan ada beberapa bagian berwarna gelap. Ada pula rumor tentang ikan besar yang mampu melahap sebuah kapal tanpa sisa. Tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Beberapa kilometer di depan ada awan gelap. Kilat menyambar ke segala arah. Kapten Kadam menyuruh semua awak kapal bersiaga. Kepanikan tak biasa menghampiri. Harusnya tak ada badai di bulan ini, ucap salah satu awak kapal yang penuh keheranan. Ada pelarian di kapal ini, tanggap Kapten Kadam penuh keyakinan. Seorang awak kapal menuju ke tempat Aden berada. Dia menyuruh Aden dan penumpang lain berkumpul di atas. Sementara Kapten Kadam menunggu dengan raut wajah kesal. Beberapa awak kapal menurunkan semua layar untuk memperlambat gerak kapal. Tak butuh waktu lama semua penumpang kapal dikumpulkan. Kapten menyuruh semua penumpang duduk dan menyaksikan badai di depan. Badai? Kenapa terjadi badai? Tanya seorang penumpang penuh keheranan. Ini masih bulan kedua. Badai hanya terjadi di bulan 7-9. Tambah salah satu penumpang. Kadam dengan cepat merangsek pada kerumunan penumpang. Badannya yang kekar membuatnya mudah menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya tanpa sentuhan tangan. Tubuh Aden yang kurang berisi jatuh dengan posisi duduk. Kadam sesaat melihat ke arah Aden kemudian berlalu. Dengarkan aku. Terjadilah keheningan. Hanya suara angin ribut, gelegar guntur di depan, dan suara Kadam. Laut adalah tempat akhir dari aliran air manapun. Lautan dalam tak pernah diketahui segalanya. Bersembunyi di balik kegelapan, kekuatan, dan keheningan. Dingin dan sepi. Tak ada suara, hanya keheningan, hingga mampu mengerti setiap diri di atasnya. Badai adalah suara dari kemarahannya yang selalu diam. Kadam berhenti sesaat, tatapannya tajam pada semua orang di hadapannya. Lautan tak mengizinkan ada seorang yang lari dari tanggung jawabnya. Kehilangan satu atau beberapa nyawa lebih baik daripada kehilangan semua yang ada di kapal ini. Siapapun dari kalian yang menaiki kapal ini karena lari dari tanggung jawab, segera angkat tangan, teriak Kadam. Tak seorang pun mengangkat tangan. Kadam tampak kecewa. Kemarahannya tidak berhasil membuat para penumpang di kapalnya mengaku. Semua diam bersembunyi dalam kebisuan kata. Baiklah, kita masuk saja ke dalam badai. Agar kalian tahu betapa mengerikannya laut yang mengamuk, kata Kadam mengakhiri. Seluruh penumpang saling pandang. Kebanyakan sudah tampak dengan wajah ketakutan. Kita undi saja, usul seorang penumpang. Kadam mendekati pria tua yang baru saja mengusulkan untuk dilakukan undian. Ia menatap dalam. Tak ditemukan keraguan. Kadam berbalik dengan senyum puas. Seorang tanpa terduga memberikan sebuah kotak abu-abu lusuh. Ada 45 kerikil hitam dan 5 kerikil putih. Salah satu dari kalian silahkan mengambil satu kerikil. Hanya ada satu kesempatan. Ini tak adil. Undian tak bisa menentukan pelarian yang sesungguhnya, protes salah satu penumpang. Ada kekuatan yang ditanam di setiap kerikil. Tangan yang menyentuhnya tak bisa mengelak. Seluruh penumpang mengambil kerikil. Mereka harus menggenggam rapat, tak terlihat oleh siapapun. Tak ada satupun yang boleh membuka genggaman tangannya sampai semua penumpang telah menggenggam kerikil.
Dalam hitungan kelima, kalian harus membuka dan menunjukkannya padaku. Perintah Kadam. Kadam mulai menghitung. Beberapa orang tampak tegang, namun sebagian besar tampak optimis. Tepat di hitungan kelima, semua penumpang membuka genggamannya. Memang aku, kata Aden dalam hati. Aden membuka genggaman tangannya yang berisi sebuah kerikil. Semua orang menatap ke arahnya. Kerikil di telapak tangannya berwarna putih. Jadi dirimu, kau yang termuda di kapal ini. Kau lari dari apa, anak muda? Buru Kadam. Aku tak perlu menjawab pertanyaanmu. Aku tidak lari dari perbuatan buruk. Itu yang perlu kalian ketahui, jawab Aden. Kau harus pergi dari kapal ini, usir Kadam. Sebaiknya dilakukan undian lagi. Lihatlah, dia masih remaja. Beri dia kesempatan, saran seseorang yang tak tega melihat Aden. Hasilnya akan tetap sama, balas Kadam. Kadam segera mengambil perahu kecil. Perahu ini cukup untuk 3 orang. Kayunya ringan tapi cukup kuat untuk kau gunakan berlayar kemanapun. Hanya batu karang yang dapat merusak perahu ini. Kau tak keberatan? Tanya Kadam. Tidak, terima kasih. Aku segera turun, jawab Aden. Pembayaranmu harus kau tambah 3 kali dari kesepakatan awal. Jangan permainkan aku, Tuan Kadam. Apa dirimu berpikir kapal ini tak ada harganya? Kau tetap harus membayar kapal yang kau bawa. Aden mendenguskan nafasnya. Baiklah, aku berikan pembayarannya setelah berkemas. Aden menuju tempat tidurnya. Tanpa sepatah kata pun dia mengemasi barang-barangnya. Tak butuh waktu lama ia sudah sampai di pintu bawah lambung kapal. Jangkar sudah diturunkan. Kapal berhenti. Aden tanpa sedikit keraguan menampakkan kakinya dan duduk di perahu kecil. Ia menitipkan pembayarannya pada salah satu awak kapal. Sementara penumpang yang lain menatap dengan rasa kasihan. Aden melambaikan tangannya dan mendayung menjauhi kapal. Sampai di jarak aman, kapal menaikkan layar dan jangkarnya. Aden mendayung ke utara. Gelap malam dan kesunyian menantinya. Aku tak akan mati di lautan ini, ucap Aden menatap jauh ke utara.